Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang beriman tentunya ingin masuk surga dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih yang selama ini dicintai dan dirindukan. Sudah pasti yang bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah adalah orang-orang pilihan yang selama hidupnya di dunia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sudah mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya, jangan semerta-merta merasa memiliki amalan istimewa yang banyak lalu mengaku paling layak untuk masuk surga. Pemberian tiket ke surga sendiri merupakan hak prerogatif Allah. Dia yang maha menentukan, yang maha menimbang. Muslim dan muslimah yang baik harus selalu rendah hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan atas kesombongannya sendiri yang barangkali terbersit di dalam hatinya tanpa disadari, bukankah amalan itu tergantung pada niatnya? Kata Nabi Muhammad SAW, meskipun kita sering melakukan amalan kebaikan atau ibadah sepanjang waktu, tetapi jika niat keliru, apalagi hanya sekedar pencitraan, maka amalan kebaikan itu bisa tak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, justru ketika kita melakukan amalan kebaikan yang ringan, yang barangkali selama ini sering dianggap sepele, jika dilakukan dengan niat yang benar, semata-mata karena Allah, bisa menjadi sangat mulia dan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tanpa adanya cahaya kamera yang menyorotinya. Amalan kebaikan yang sepele tersebut dijanjikan dapat membuka pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa amalan yang selama ini dianggap ringan dan sepele tersebut, yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberi minum binatang. Jangankan memberi minum binatang, kita saat ini rasanya sudah banyak yang tak peduli pada binatang. Padahal memberi minuman binatang ini menjadi salah satu amalan kebaikan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Masih ingatkah dengan cerita Rasulullah saat menceritakan seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa laki-laki itu dan memasukkannya ke dalam surga? Ya, dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika sedang melakukan perjalanan, seorang laki-laki merasa haus. Lalu ia menuju ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu bergumam, anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang telah aku rasakan. Ia pun kembali menuju sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberikan minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni segala dosanya. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memberi minum binatang? Beliau menjawab, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika kita sedang berjalan, entah itu naik kendaraan atau jalan kaki, dan kita menemukan rintangan di jalan berupa batu yang tergeletak di tengah jalan, bambu yang menghalang, atau mungkin kulit pisang yang dibuang sembarangan, lantas kemudian secara spontan kita menyingkirkan rintangan tersebut, maka itu akan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Sesibuk-sibuk apapun kita, sempatkanlah untuk menjenguk saudara, teman, dan kolega kita yang sedang sakit. Selain merupakan panggilan kemanusiaan, amalan kebaikan ini dicatat sebagai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menjanjikan mereka yang menjenguk orang-orang sakit posisi yang mulia di surganya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Yang keempat, senyum dan ceria. Menebar senyum dan salam pada semua orang merupakan sebuah kebajikan yang dijanjikan ganjaran pahala dan surga oleh Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam harus menyebarkan sikap yang ramah dan penuh ceria terhadap orang lain, sehingga Islam juga benar-benar dirasakan membawa rahmat bagi semua. Kebaikan akhlak adalah keceriaan wajah dan menjauhi amarah, sabda Rasulullah SAW. Yang kelima, menutup aib orang lain. Dalam Islam, Allah sangat membenci ghibah. Orang yang bergunjing tentang keburukan saudaranya sendiri dianggap sama dengan memakan bangkai saudaranya tersebut. Menahan diri untuk tidak bergunjing dan menutup aib orang lain sangat dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah. Amalan kebaikan ini dijanjikan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, demikian beberapa amalan kebaikan yang barangkali selama ini dipandang ringan dan sepele, tetapi dapat mengetuk dan membuka pintu surga karena ridho dan iradatnya Allah. Semoga kita semua bisa melakukan 5 amalan ini untuk menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.